Hai, perkenalkan nama saya Anggrahini Winnie Sukarno Putri dari kelas 11-2 absen 5. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pola hidup sehat sebagai gaya hidup berkelanjutan. Berkelanjutan itu artinya kan secara terus-menerus. Jadi, arti dari gaya hidup berkelanjutan adalah cara hidup dengan kesadaran dan pandangan jangka panjang, meninjau kegiatan yang kita lakukan atau perilaku yang kita lakukan di masa sekarang itu pasti akan berdampak pada lingkungan sekitar maupun orang lain. Prinsip dari gaya hidup berkelanjutan adalah melakukan pembangunan optimal tanpa mengorbankan kehidupan generasi selanjutnya. Pola hidup dapat kita lihat dari aspek makanan dan contohnya juga ada di kehidupan sekitar kita. Contohnya itu seperti orang diet. Nah, orang diet ini biasanya itu cuma mau makan makanan yang berkarbohidrat saja. Dan ternyata itu nggak baik untuk kesehatan tubuh kita sendiri. Karena tubuh kita juga harus makan makanan yang berprotein, memiliki makanan yang punya mineral yang tinggi dan vitamin apapun itu. Jadi kalau pengen diet lebih baik kita mengatur pola makan kita dengan seimbang. Makan yang berkarbohidrat diimbangi dengan protein, mineral, dan zat gizi lainnya. Selain itu, makanan yang kita makan itu harus terhindar dari kuman-kuman ya tentunya. Nah, jadi ada 5 kunci keamanan pangan. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan makanan yang akan kita makan. Yang kedua, pisahkan makanan yang sudah matang dan yang masih mentah. Yang ketiga adalah masak bahan makanan dengan sempurna. Nggak boleh yang setengah matang karena itu akan masih ada bakteri di dalam makanan tersebut. Yang keempat adalah simpan makanan pada suhu yang aman sesuai dengan karakteristik makanan tersebut. Yang kelima yaitu cuci makanan dengan air yang benar-benar bersih. Pola hidup sehat sebagai gaya hidup berkelanjutan berikatan erat dengan sanitasi. Sanitasi adalah upaya untuk memperoleh lingkungan yang sehat. Nah, ada 5 pilar sanitasi yang berbasis masyarakat. Yang pertama yaitu stop BABS, yaitu stop buang air besar sembarangan. Dengan buang air besar sembarangan dapat menyebabkan air sungai tercemar oleh bakteri coli tinja dan membuat potensi penyakit diare, hepatitis A, kecacingan, kolera, dan semacamnya. Bakteri yang terdapat atau tercemar di air itu akan semakin berkembang biak semakin kuat karena bakteri ini sifatnya bertahan diri dan hidupnya berevolusi atau berubah menjadi lebih kompleks lagi. Jadi bakteri itu semakin lebih ganas sehingga bakteri itu semakin berkembang optimal dan menyebar semakin jauh. Yang kedua ada cuci tangan pakai sabun sebelum makan. Nah, tapi pada masa sekarang ini orang-orang malah cuci tangannya itu setelah makan. Jadi itu tidak boleh ditiru karena itu sangatlah keliru. Kita lebih baik cuci tangannya itu sebelum makan. Karena untuk menghindari makanan atau dari tangan kita sendiri ini dari bakteri. Yang ketiga ada pengamanan air minum dan makanan. Yang keempat ada pengelolaan sampah rumah tangga. Dan yang kelima adalah pengelolaan limbah rumah tangga. Pada poin 4 dan 5 itu berikatan erat dengan prinsip 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace. Reduce adalah mengurangi bahan yang berpotensi menjadi sampah. Reuse menggunakan kembali barang-barang bekas yang masih bisa digunakan. Recycle adalah mendaur ulang barang-barang seperti membuat pot dari ban mobil yang sudah tidak terpakai lagi. Kemudian replace itu adalah mengganti barang-barang yang berpotensi mencemari lingkungan. Contohnya mengganti tas kresek atau tas plastik menjadi tote bag. Jadi itu akan mengurangi barang yang dapat mencemari lingkungan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Pada kesimpulannya, kita sebagai generasi zaman sekarang harus mengedepankan, menerapkan pola hidup sehat
untuk membangun hidup menjadi lebih baik. Pola hidup sehat harus kita terapkan demi gaya hidup berkelanjutan. Sampai jumpa.